Aku baru aja dapat dividen 257.000 dari saham Wismilak Inti Makmur yang ditransaksikan dengan harga penutupan 1.180 pada saat come date. Dan come date adalah tanggal terakhir untuk menentukan investor yang berhak dalam mendapatkan dividen. Dan pada Wismilak, tanggal come date tahun ini itu jatuh di 4 Juni. Dan kita sebagai investor yang masih pegang saham Wismilak sampai tanggal 5 Juni, maka akan berhak untuk mendapatkan dividen. Sebaliknya, investor yang sudah lepas balang sebelum tanggal 4 Juni dan di tanggal 4 Juni tidak berhak untuk mendapatkan dividen. Selanjutnya dividen tersebut akan dibagikan pada tanggal 27 Juni. Dan dividenku dari Wismilak itu udah masuk ke akun Stockbit Bibit. Lalu tahun ini aku juga bakal dapat dividen dari Gajah Tunggal 170.000. Jadi total dividenku sampai dengan video ini dibuat adalah 427.000. Dan aku invest kedua saham tersebut, Wismilak dan Gajah Tunggal, itu pakai akun Bibit yang telah bekerja sama dengan Stockbit, di mana aku memutuskan untuk investasi jangka panjang. Dan bukti dividen tersebut, Wismilak 9,1%, lalu ditambah Gajah Tunggal 4,2%, itu jadi tanda bagiku kalau investasi saham jangka panjang akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan investasi di reksadana. Orang dari dividennya aja aku udah dapat cuan yang berlipat, apalagi nanti ditambah capital gain. Makanya aku memutuskan untuk jual semua akun reksadanaku. Bukan sebagian, tapi semua, dan uang hasil penjualannya akan kualokasikan ulang dalam bentuk 3 aset: ETF, kripto, dan juga saham. Yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari yang paling gampang, ETF saham luar negeri atau Exchange Traded Fund. Dan ini adalah jenis reksadana yang dapat diperjualbelikan secara real time seperti halnya saham. Tapi karena namanya adalah reksadana, maka kita bukan beli satu saham, melainkan sekumpulan saham. Dan kita bisa membayangkan kalau ETF itu seperti gado-gado. Isinya bermacam-macam, sayur, tahu, tempe, telur, dan juga bumbu kacang. Dan ketika kamu beli gado-gado, kamu langsung dapat semuanya dalam satu paket. Bukan beli satuan, bukan beli tahu sendiri, bukan beli tempe sendiri, bukan beli telur sendiri, tapi langsung dapat semuanya. Dan inilah yang namanya reksadana. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara reksadana dan juga ETF. Yang namanya reksadana itu dikelola secara aktif. Jadi fund manager atau manajer investasinya aktif jual beli saham yang ada di dalamnya. Sedangkan di ETF itu sifatnya lebih pasif, yang artinya kita beli investasi saham untuk jangka panjang. Dan ini sama dengan prinsipku. Beli saham sekarang dan baru dijual 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ketika nanti aku pensiun. Dan oleh karena itu, ini juga berhubungan dengan biaya fund manager yang kita bayar untuk mengelola ETF dan reksadana tersebut. Di reksadana, kita bisa bayar 5% per tahun. Sedangkan di ETF cuma 0,5, 0,35, bahkan ada yang 0,05%. Jadi, jauh lebih murah dan hasilnya juga jauh lebih menguntungkan. Dan oleh karena itu, ETF itu lebih direkomendasikan untuk investor saham pemula. Sebagai contoh, aku ada investasi ke ETF saham pembuat chip atau semiconductor company yang ada di Amerika Serikat. Nama ETF-nya adalah FunX Semiconductor ETF, yang mana isi sahamnya itu ada Nvidia, TSM, Broadcom, AMD, dan lain-lain. Dan dalam portoku, aku juga invest ke beberapa ETF lain seperti S&P 500, DJIA, dan juga saham teknologi. Dan kemarin, aku baru aja top up 100 juta, videonya di sini, link ada di deskripsi. Lalu pilihan aset yang kedua adalah Bitcoin dan Ethereum. Bitcoin adalah bank dalam dunia digital yang dijalankan oleh software yang tidak korup dan menawarkan kemudahan, keamanan, serta globalisasi untuk orang-orang bisa menyimpan uang mereka. Dan harga Bitcoin selama 4 tahun terakhir naik 464%, jauh lebih baik dibandingkan IHSG. Dan kita kenal ada beberapa perusahaan yang investnya tinggi dalam Bitcoin seperti MicroStrategy dan juga Tesla. Tesla dan Elon Musk, siapa sih yang nggak tahu? Sedangkan MicroStrategy adalah perusahaan bisnis intelijen dan analitik yang banyak menempatkan aset mereka dalam bentuk Bitcoin. Dan walaupun harga Bitcoin itu masih naik turun, MicroStrategy sudah pegang 214.400 Bitcoin sampai Juni 2024. Dan harga sahamnya sudah naik 937% sejak menerapkan Bitcoin strategi di 10 Agustus 2020. Lalu beberapa riset juga mengatakan kalau misalkan Bitcoin itu dapat menjadi penyelamat ekonomi untuk sebuah bangsa.
seperti halnya yang terjadi di El Salvador. El Salvador menjadi negara pertama yang secara resmi mengklasifikasikan Bitcoin sebagai mata uang legal dan sudah berhenti untuk mencetak mata uang mereka sendiri. Dan Bitcoin yang dipegang oleh pemerintah El Salvador saat ini bernilai lebih dari 200 juta dolar yang terdiri lebih dari 2000 BTC. Makanya aku juga nabung Bitcoin dan juga Queen-nya Ethereum dan kuceritain di video ini, linknya ada di deskripsi. Lalu pilihan aset yang ketiga adalah saham. IDX mencatat ada lebih dari 900 perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di pasar Indonesia. Dan saham ini kemudian dibagi dalam 3 lapisan. Saham lapis pertama atau saham blue chip. Ini diisi oleh emiten dengan fundamental dan kinerja kuat yang punya kapitalisasi pasar lebih dari 10 triliun. Dan di bursa saham Indonesia yang namanya perusahaan blue chip atau saham lapis pertama itu identik dengan LQ45. Dan oleh karena itu jadi pilihan untuk investor jangka panjang. Lalu ada saham lapis kedua atau second liner. Dan emiten yang masuk kategori ini punya market cap antara 500 miliar sampai dengan 10 triliun. Dan potensi dari beberapa saham lapis kedua itu bisa cocok untuk investasi jangka panjang. Seperti halnya Gajah Tunggal dan Wismilak yang rutin untuk bagi dividen. Dimana aku udah cerita juga di awal video, dimana aku dapat dividen 9,1% dan 4,2%. Jadi kalau kita punya aset 10 miliar, berarti bisa dapat hampir 1 miliar dalam waktu 1 tahun. Makanya aku berminat untuk investasi jangka panjang di saham Gajah Tunggal dan juga Wismilak. Lalu ada saham satu lagi yang aku udah ceritain juga di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir ada saham lapis ketiga atau Titliner. Dikenal juga sebagai saham gorengan karena market cap-nya itu sangat kecil sekali dan fluktuasi harganya juga sangat tinggi. Kadang bisa naik 2 kali lipat, tapi kadang bisa turun sampai 90%. Makanya aku menghindari saham Titliner atau saham gorengan kayak gini karena aku takut kolesterol. Dan aku memilih untuk investasi jangka panjang di saham blue chip dan juga lapis kedua. Tadi aku udah cerita kalau ada beberapa saham lapis kedua pilihanku. Yang pertama adalah Wismilak, Gajah Tunggal, dan juga BTPS. Dan aku mau disclaimer dulu bahwa ini bukanlah ajakan untuk jual ataupun beli saham, melainkan sebagai catatan investasiku untuk investasi jangka panjang, di mana aku punya mimpi untuk mencapai financial goals punya 1 juta dolar di 2031. Dan buat kamu yang pengen ikutin ceritanya, langsung aja klik tombol subscribe dan kita sama-sama bangun mimpi kita. Nah, sebelum kita lanjut ke chapter berikutnya, aku mau ceritain dulu tentang salah satu investor yang diperkenalkan di buku The Psychology of Money yang bernama Ronald James Reed. Beliau adalah petugas SPBU dan juga kebersihan yang meninggal dunia di tahun 2014 dengan harta warisan 8 juta dolar atau 126 miliar dan jadi top 1% of 1% orang terkaya di Amerika. Padahal jobnya cuman petugas SPBU dan juga kebersihan. Suatu job atau pekerjaan yang dipandang hina oleh kebanyakan orang, tapi menyimpan harta yang sangat banyak karena beliau investasi di saham. Dan pada umumnya investasi saham itu menawarkan 2 jenis keuntungan. Yang pertama adalah capital gain, di mana kamu beli murah dan jual di harga yang lebih mahal. Contohnya beli harga 1000, jual harga 2000, kamu untung 2 kali lipat. Modal 100 jadi 200 juta. Lalu yang kedua adalah dari dividen. Seperti yang aku ceritain tadi, aku dapat dividen dari Wismilak dan Gajah Tunggal yang besarnya 4 dan 9%. Yang kalau kita kumpulkan, maka aset kita bisa berlipat menambah keuntungan dari capital gain tadi. Dan aku modalnya adalah hasil dari dividen, ku injek masukkan ulang ke dalam saham tersebut sehingga nanti dia bisa makin berkembang. Jadi buat kamu yang tertarik, aku akan langsung demokan caranya untuk investasi saham pakai aplikasi Bibit Stockbit. Dan kalau kamu belum download, linknya ada di deskripsi. Oke, ini adalah portoku di aplikasi Bibit, di mana uangku 9 juta turun jadi 8.073.000 dan aku loss 926.000 atau turun 10,34%. Tapi seperti halnya investasi saham jangka panjang, kita tetap deposit di tanggal yang sama pakai strategi DCA, dollar cost averaging. Cara depositnya itu gampang, kita klik deposit di RDN Wallet dan kita akan mendapatkan RDN Wallet kita. Dan ada pilihan juga untuk top up di akun Bank Jago. Dan aku langsung top up aja, itu sebesar 3 juta rupiah pada tanggal 24 Juni 2024, di mana uangnya akan langsung masuk ke aplikasi Bibit. Di sini uangku dari 8 juta berkembang jadi 11.073.000 dan untuk menambah kepemilikan kita klik portfolio
portofolio yang ada di tengah atau gambar pie yang ada di bawah. Berikutnya nilai portofolioku itu 8.038.500 dan kita langsung klik aja untuk bibit saham. Berikutnya ada 3 saham yang kurekomendasikan untuk investasi saham jangka panjang, BTPN Syariah, Gajah Tunggal, dan juga Wismilak. Ini adalah saham pilihanku dan kalau kalian ada rekomendasi untuk saham jangka panjang, boleh tulis di komentar. Aku akan contohkan untuk investasi ke ketiganya. Aku beli Wismilak, harganya itu 995 dan aku HK di harga 1000 supaya langsung dapet, langsung kita klik beli. Berikutnya order telah diterima dan kita bisa transaksi itu di jam berapapun. Pada saat video ini dibuat, pasarnya udah tutup karena aku baru transaksi di jam 7 malam dan kita bisa lihat di history teman-teman, di mana Wismilak itu pending 1 juta, Gajah Tunggal pending 982.000 dan yang namanya BTPS pending 1 juta. Kita tunggu aja sampai kebesokan harinya atau saat bursa buka lagi di jam 9 pagi dan ini akan jadi match, uangnya akan langsung terkurang dan sahamnya akan langsung bertambah. Dan pada saat video ini dibuat di tanggal 6 Juli 2024, portoku akhirnya hijau. Dari total investasiku 12 juta, tiap bulan 3 juta nabung di bibit, sekarang berkembang jadi 12.486.000. Dan aku berdoa supaya harga sahamnya jangan cepat-cepat naik dulu, supaya aku sempat akumulasi dan berharap cuan multi-bagger 300 bahkan 400% dalam 5 tahun ke depan. Jadi pastikan kalian klik tombol subscribe untuk ngikutin perjalanan investasi dari channel Andre Tuan. Oke, itulah sedikit cerita investasiku untuk saham jangka panjang. Dan tadi aku udah kasih rekomendasi aset juga seperti ETF dan Bitcoin yang juga bisa kita consider untuk investasi jangka panjang. Dan kamu yang tadi udah lihat tentang investasi saham, kamu bisa pantau bahwa yang namanya investasi di aset beresiko tinggi ini ada fluktuasi harga. Jadi terkadang dalam jangka waktu pendek harganya bisa turun dan kadang bisa naik. Tapi aku yakin dalam jangka panjang harga asetnya pasti naik. Dan sebelum aku tutup videonya, aku mau kasih satu quote dari Warren Buffett. Kalau kita tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kita tidur, maka kita akan bekerja sampai dengan kita mati. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!